Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dar Kumun, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang untuk menghadiri room meeting kami pada pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syukur atas nikmat Allah yang pada kesempatan kita berada di sini, dan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Agustin dari SMP ITK Yahya Insani Temanggung yang saat ini menjadi host, akan menyampaikan beberapa kegiatan pagi ini. Yang pertama pembuka, kedua center, ketiga penyampaian materi atau presentasi, kemudian diskusi, dan yang terakhir penutup. Sebelum mari kita mulai. Sana Mas, ke selatan. Kemudian sebagai moderator, sebagai host saya sampaikan kembali, mohon Bapak Ibu dimasukkan aplikasi. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik. Baik, selanjutnya acara akan saya berikan kepada moderator untuk memoderasi. Kepada Bu Anis kami persilakan. Nanti ada yang moderator, ada speaker, yang host. Sambil menunggu moderator nih, pada kesempatan hari ini, Ibu Asep Listion PD, beliau bekerja di SMA Negeri 1 Balai Riam, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. S1 dan S2 dari Universitas Palangkaraya. Saat ini beliau mengajar di jurusan Pendidikan Kimia. Ini Bapak Ibu, kami ingatkan kembali mohon untuk bersuara agar nantinya berjalan dengan. Selanjutnya kepada Bu Lilis kami persilakan untuk mempresentasikan SAC yang telah dibuat. Silakan. Sebelum saya memulai, mohon suara peserta yang lain agar tidak terdengar. Oh ya, Oh ya Bu, ya kecuali presenter. nih siap. Ini Bu Anis juga sudah rawuh. Ya, kita tunggu moderatornya dulu Bu. Bu Agustin, Ibu Anis. Nih, ini Bu Anis sudah ada, sudah rawuh. Ya, suaranya belum muncul.
Agustin, minta tolong dibantu input yang lain Bu Agustin ya. Nggih Bu, ini sudah saya mute. Ini suaranya musik jadinya Mas Ibu. Ibu Agustin menggunakan dua aplikasi nggak Bu, HP dengan laptop? Iya Bu, ini yang untuk mematikan saya menggunakan HP. Dijauhkan biar suaranya tidak bergabung nanti, Oh ya, nggih. jadi seperti bergema. Para yang masuk ibu yang lain itu. Apakah sudah mendengar suara saya Bu Andi? Ya. Nah, silahkan Bu dimulai dulu Bu, Ibu sebagai moderatornya. Atau mungkin Bu Lilis. Nggih, Bu Lilis dua aja mawon. Jadi acara akan kita mulai. Tadi sudah dibuka oleh host Ibu Agustin dan Ibu moderator. Yang bertugas hari ini adalah Ibu Anis, tetapi ada bisa tinggalkan, masih tetap mengikuti dalam room kita, tetapi belum ada, maka saya akan presentasi saya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anis dan Ibu Agustin yang telah berkenan pada hari ini untuk presentasi saya. Terima kasih juga kepada instruktur Ibu Titi yang telah membimbing dan mengarahkan kami sehingga presentasi hari ini terlaksana. Perkenalan, presentasikan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Materi ini merupakan materi dari kelas 10 SMA mata pelajaran kimia. Untuk mata pelajaran kimia kan pada semester 2 kami akan dipelajari ada yang pertama kompetensi dasarnya, menganalisis sifat larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan daya. Ini
Indikator yang pertama mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan. Yang kedua, mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat khasnya. Menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Yang keempat, mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berwarna ion dan senyawa polar. Dan larutan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya dibeda di dua. Yang pertama, larutan elektrolit yang dapat menghantar listrik. Yang kedua, larutan non-elektrolit, artinya larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Listrik di dekat samping ini adalah gambar alam berdasar kuat listriknya kuat dan dapat dilihat ada nyala lampunya dengan terang, terus di katoda gelembung. Selanjutnya larutan N2, adanya gelembung terang merupakan gejala larutan tersebut mempunyai daya hantar yang kuat, disebut larutan elektrolit kuat. Mengapa dikatakan seperti itu? Pada larutan elektrolit kuat seluruhnya terurai yang ditandai dengan satu pada pertama. Karena banyak ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kurangnya adalah NaCl yang ada min. Elektrolit kuat, ada asam, ada juga basa. Ini non-elektrolit. Jika kita uji tersebut, maka lampunya tidak akan menyala. Untuk larutan non-elektrolit, gelembung gas tidak muncul dan lampu tidak menyala. Berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik yang disebut larutan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya terurai menjadi ion-ion bermuatan non-elektrolit, air murni. Ini data hasil pengamatan untuk garam, asam cuka, untuk garam pengamatannya lampu menyala terang dan juga timbul gas pada elektroda. Daya hantar listriknya menyala terang tadi berarti dikatakan sebagai elektrolit. Untuk asam cuka, jenis ikatannya kovalen polar. Hasil pengamatan lampu tidak menyala, timbul gelembung gas. Ini juga dikatakan sebagai elektrolit. Yang selanjutnya lagi ada gula.
jenis ikatan kovalen polar. Hasil pengamatan lampu tidak menyala, tidak timbul gelembung gas, maka dia non elektrolit. Kalau yang lampu tidak menyala tapi gelembung gasnya itu ada, juga dikatakan elektrolit, dan nanti akan termasuk kategori elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Ini elektrolit dan non elektrolit perbedaannya. Untuk elektrolit bisa menghantarkan listrik, sedangkan non elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Terjadi proses ionisasi. Untuk non elektrolit tidak terjadi proses ionisasi. Pada elektrolit, lampu dapat menyala terang atau redup dan ada gelembung gas. Non elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Ini adalah jenis larutan. Ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Sifat dan pengamatan pada senyawa NaCl, HCl, NaOH, H2SO4, dan KCl itu terionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik, lampu menyala terang, terdapat gelembung gas. Reaksi ionisasinya, untuk NaCl akan terionisasi menghasilkan Na plus dan Cl min. Untuk elektrolit lemah, hasil pengamatan dan sifatnya terionisasi sebagian, artinya tidak sempurna, menghantarkan arus listrik, lampu menyala redup, terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya ada CH3COOH. Reaksi ionisasinya CH3COOA. Reaksi bolak-balik ini menghasilkan H plus dan CH3COO min. Yang terakhir, larutan non elektrolit. Sifat dan pengamatan tidak terionisasi, tidak menghantarkan arus listrik, lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya C6H12O6. Yang selanjutnya, daya hantar senyawa ion dan senyawa kovalen. Elektrolit dapat berupa yang pertama, senyawa ion, artinya ikatan antara atom logam dengan non logam. Contohnya NaCl, NaOH, MgBr2, dan Kf. Senyawa kovalen polar antara atom non logam dan non logam. Contohnya HCl, HF2O. Daya hantar listrik senyawa ion. Bentuk senyawa ion contoh tadi adalah NaCl. NaCl ini ada gambarnya, ada NaCl, ada juga air. Ya, untuk daya hantar listrik senyawa ion, ada ion positif, ada juga ion negatif. Daya hantar listrik senyawa kovalen. CH3COH merupakan senyawa kovalen polar. CH3COH reaksi bolak-balik menghasilkan CH3COO dan juga H. Molaritas adalahnya banyaknya 1 mol zat dalam 1 liter larutan. M sama dengan mol per liter. Molaritas menyatakan banyaknya konsentrasi suatu larutan, pekat atau encer suatu larutan. Contohnya, larutan H2SO4 2 molar lebih pekat dibanding larutan H2SO4 1 M. Sekarang, karena untuk evaluasinya, di antara larutan berikut, manakah yang menimbulkan nyala lampu paling terang jika diperiksa dengan alat penguji hantaran listrik? Ini ada pilihannya A sampai D. Di antara A, B, C, D, dan E,
ada pilihan yang paling benar. Kita bisa memilihnya salah satu di antaranya. Nanti akan langsung muncul hasilnya, apakah jawaban kita benar atau salah. Kita pilih salah satu. Kalau kita pilih C2H OH tadi akan salah. Soal yang kedua, pernyataan yang benar tentang elektrolit. Kita pilih yang benar, yang tadi sudah kita pilih yang salah. Pernyataan yang benar tentang larutan elektrolit, tadi kita pilih benar, nilai angkanya 20. Dan langsung berpindah ke slide yang selanjutnya. Yang ketiga, dari larutan berikut ini yang diharapkan menghantar arus listrik yang paling baik adalah, kita pilih lagi salah satu di antaranya. Ini jawabannya benar lagi. Soal nomor 4, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena dalam satu larutan tersebar molekul-molekul. B, atom-atomnya tersebar merata. C, terdapat ion-ion bergerak bebas. D, molekul-molekulnya menyerap elektron. E, molekul-molekulnya menyerap arus listrik. Kita pilih salah satu di antaranya. Karena soal yang terakhir, manakah yang mempunyai daya hantar paling lemah? Ini soal yang terakhir. Jawabannya yang A. Skor Anda adalah 80. Karena tadi di soal yang awal kita pilih yang salah. Setelah kita selesai mengerjakan soal, kita kembali. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi ini adalah aplikasi SAC yang saya buat untuk memenuhi tugas di kelas daring guru mengajar untuk Nusantara. Di sini dalam aplikasi saya menyiapkan KD, materi, evaluasi, developer, dan yang terakhir. Jadi nanti saat aplikasi ini saya serahkan kepada anak akan bisa memilih sesuai keperluannya. Untuk materi, ini saya berikan tombol kembali. Jadi jika anak di tengah-tengah menggunakan aplikasi ingin kembali ke halaman sebelumnya, maka tinggal memilih saja. Atau di sini anak tiba-tiba ingin kembali ke home, bisa langsung memilih. Langsung misalnya ingin mengecek developernya juga bisa langsung seperti ini. Ingin melihat aplikasi yang lain lagi atau ingin keluar, bisa langsung memilih N. Setelah muncul di sini, jika anak ingin tetap menggunakan aplikasi, maka memilih tidak, maka akan kembali ke home. Tetapi jika anak ingin memilih tetap keluar, maka yang terakhir seperti ini. Demikian presentasi saya hari ini, Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Maaf, sinyalnya tidak bagus. Baik, Bapak Ibu, demikian sudah disampaikan oleh presenter kami. Cara input kode speaker di bawah. Pertanyaan tidak harus berkaitan dengan materi kimia, mungkin bisa berupa strategi pembuatan SAC yang disampaikan. Silakan Bapak Ibu.
Ya Bu, mohon izin bertanya Bu. Ya, silakan dari Bapak siapa ini? Bapak. Silakan. Silakan. Ya, perkenalkan saya Mas Evi dari Dikdar Gumun 5, kelompok WR Supratman. Apakah suara saya bisa kedengaran? Bisa, Pak. Iya, terdengar Pak, saya terdengar. Ya, Pak. Halo. Iya. Iya Pak. Iya, saya Mahmud Syaifi dari Cilacap, kelompok Dikdar Gumun 5 WR Supratman. Mau menanyakan terkait dengan evaluasi apabila option jawabannya itu berupa gambar, ya. Jadi option jawabannya A, B, C, D-nya itu berupa gambar. Itu bagaimana teknik pembuatannya Ibu? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ibu Asep, Kristiawati ada pertanyaan. Bagaimana cara membuatkan evaluasi dengan option atau jawaban berupa gambar? Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ini saya jawab sesuai dengan pengalaman saya saja, karena saya juga baru pertama kalinya membuat aplikasi SAC untuk menunjang pembelajaran siswa. Jadi saat saya membuat aplikasi SAC ini, saya selalu membuka panduan dari YouTube yang diberikan oleh instruktur kita, baik di grup kecil atau juga di grup Dikdar 5. Jadi selalu saya buka panduannya di sana. Untuk yang gambar saya belum mencoba. Yang saya coba baru option untuk A, B, C menggunakan kalimat atau kata-kata saja. Itu yang sudah saya praktekkan. Jadi saya belum mencoba menggunakan gambar. Tetapi secara logika yang saya pahami, jika kita mau menggunakan gambar, langkah-langkahnya menurut saya, ini jawaban menurut saya dan juga logika saya setelah membuat evaluasi Bapak ya. Jika nanti salah, mohon dikoreksi oleh Bapak Ibu yang lain yang lebih berpengalaman. Jadi langkah-langkahnya seperti yang kita ikuti di panduan YouTube yang dibagi oleh Pak Waho itu Pak. Tetap kita harus menyiapkan gambarnya dulu, menyiapkan A, B, C, D-nya dan gambarnya. Terus langkahnya yang pasti kita pilih gambar, masukkan ke dalam lembar kerja yang kita buat Pak. Setelah itu langkahnya kan tetap kita ikuti panduan yang ada. Saya tidak hafal sama sekali untuk langkahnya semuanya, dijelaskan secara detail. Jadi yang bisa saya katakan adalah ini secara logika menurut saya langkahnya harus sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Pak Waho Pak di YouTube-nya. Menurut saya seperti itu Bapak. Berarti yang pilih tetap option ABC-nya Bu ya, bukan gambarnya ya Bu ya? Yang saya laksanakan untuk A, B, C, D-nya itu link dari Pak Waho instruksinya kan. Yang pertama dibuat dulu A, B, C kan untuk jawaban salahnya kan di link pakai hotspot semua. Setelah itu jawaban benar gitu. Iya, betul. Menurut saya seperti itu. Jadi nanti bisa dicoba berulang kali dengan kita mencoba gagal, insya Allah akan menghasilkan hasil yang sesuai keinginan kita. Dari saya seperti itu jawabannya Bapak. Oke, terima kasih Bu Asep. Selamat. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lain? Ini Bu, saya melihat di chat ada pertanyaan Bu. Ya,
Ya Bu, ini ada pertanyaan dari Ibu Titus ya. Ini Ibu atau Bapak ya? Yang pertama, itu aplikasinya terdiri dari berapa slide? Yang kedua, berapa MB besar filenya? Yang ketiga, pakai laptop. Demikian pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya, Titus Heri Permadi. Monggo Bu, Bu Lilis untuk menjawabnya. Terima kasih atas pertanyaan yang masih mengenai SAC. Ini saya jawab sesuai kemampuan saya ya, karena saya baru pertama kali menggunakan SAC. Aplikasi untuk materi larutan elektrolit dan non elektrolit yang saya buat ini, semua slide-nya ada 32. Yang saya buat punya saya 32 slide. Terus slide-nya itu yang pertama ada untuk membuka. Ibu Agustin mohon dimut peserta yang lain Bu, suara saya salah oleh suara peserta. Oh iya Bu, nggih. Bu, itu ada suara ibu masuk ke suara saya, jadi nggak dengar suara saya. Saya ulangi. Jadi untuk aplikasi yang saya buat ini terdiri dari 32 slide. Ada slide pembuka, ada slide yang berisi form, setelah itu ada slide yang berisi KD, terus indikator. Bapak Ibu peserta mohon dibantu untuk mute ya, agar saya tidak perlu mengulang jawaban lagi karena suara saya kalah oleh suara yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi ya. Bisa Jadi ditayangkan aplikasi yang storyboardnya Bu. ya. Kenapa? Bisa ditayangkan storyboardnya. Saya tidak membuat storyboard Pak, Bisa langsung ditayangkan aplikasi storyboardnya jadi. di openingnya. Ini openingnya saya tampilnya seperti ini saja Pak, ini openingnya. Jadi saya jelaskan ini saja langsung. Jadi ini adalah slide yang pertama, isinya adalah bukannya. Setelah itu ini slide kedua, isinya adalah home. Terus ada slide selanjutnya, ada KD, ada indikator. Setelah itu materi. Ini materi. Saya tidak menghitung materinya jumlahnya ada berapa. Setelah itu ada evaluasi. Untuk evaluasi ini ada 5 slide ditambah dengan halaman skor Anda, di totalnya 6 slide. Untuk developer ini hanya ada 1 slide saja. Setelah itu ada ini slide untuk mengakhiri. Jadi anak diberi pilihan apakah anak akan memilih keluar dari aplikasi ataukah tetap pada aplikasi. Jika tidak memilih keluar, maka akan kembali ke slide home seperti ini. Jadi itu slide-nya. Untuk berapa MB besar file saya tidak mengingatnya. Di developernya. Terus untuk Di developernya nggak perlu begitu. untuk share SAC pakai HP apa? Ini HP saya, ini HP Oppo. Nah, ya saya pakai HP untuk share-nya itu pakai HP saja, tidak pakai laptop. Yang pakai laptop adalah hostnya. Demikian yang bisa saya jawab. Di developernya diklik ya Bu, lihat tuh. Developer. Ini developer versi saya. Ya, developer saya seperti ini. Ini versi saya ya. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Belum muncul Bu developernya.
Ibu Agustin, share screen saya di sana masih muncul nggak? Munculnya yang di depan itu Terima tuh. kasih Bu Asep. Munculnya di tampilan awal. Oh, masih belum puas sih. Untuk developer belum muncul. Ini stuck ini. Nah, ini saya developernya seperti ini. Kalau tampilan awal itu seperti ini. Kalau yang N ini begini. Jadi developer saya memang seperti ini Bu modelnya Bu. Oh iya. Ya, bagaimana ini versi saya seperti ini developernya. Bagaimana Ini yang home, ini yang larutan ini yang developer Bu. yang warna kuning ini home Pak, saya bukan developer. Oh, yang developer tapi coba lihat. Ini developer saya seperti ini. Oh iya. Sudah saya bedakan Pak. Iya, terima kasih. Saya harus- Diawati MPD, selamat. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak. Klik developer Bu. Untuk developer, kalau saya klik tetap akan muncul developer ini saja, karena ini developernya. Jadi nggak akan ke halaman yang lain. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Bisa Iya, selamat langsung pagi Bu. Saya Ibu dengan Sri open ingin bertanya. ya. Tadi saya perhatikan presentasinya luar biasa sekali dan materinya sangat ya tadi ya tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Kebetulan karena saya di IPS jadi Bagaimana perempuan? iya nah, iya jadi larutan elektrolit dan elektrolit. Jadi kan itu tadi kalau nggak salah harus direaksikan seperti itu ya. Apakah sel ini harus kimia dulu tapi ya Halo Ibu Presenter. Iya, bagaimana? Soalnya kurang jelas bisa diulang. Oh ya, saya ulang kembali lagi. Nah, saya ingin bertanya yang praktek gitu ya dengan siswa-siswa. Jadi apakah anak-anaknya gitu anak-anaknya mengalami praktek gitu ternyata hasilnya awal gitu. Mohon maaf Bu, suaranya tidak jelas di tempat saya. Oh, tidak kedengaran ya? Ya, mungkin bisa ditulis di chat, nanti akan dibacakan oleh Ibu moderator. Saya tidak bisa mendengar suaranya ini. Oh iya, sebentar. Ibu moderator mohon diulang Bu, ngecek chatnya. Karena saya dengar suara dari Bu Nining tadi. Iya. Ibu bertanya lagi, saya persilahkan yang lainnya. Menunggu Ibu moderator membacakan. Iya. Bentar Bu. Aku mama nggak pernah lihat. Terus. Halo, Bu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi?
pertanyaan dari Bu Nining, Bu. Dengar suara saya, Bu? Ya, dengar Bu, jelas suaranya Bu, Banis. Apakah pada saat siswa melakukan kegiatan praktik larutan elektrolit dan non elektrolit pernah gagal? Apakah pada saat siswa melakukan kegiatan praktik larutan elektrolit dan non elektrolit pernah gagal? Ya, halo. Itu ada. Halo. For choosing freeconferencecall.com. Helping people around the world communicate free. Please announce yourself. Halo. Ya, halo Bu, suaranya putus. Halo. Ya, saya mendengar. Ini apa kasih? Tolong suara yang lain ribut ya, Susi. Iya Bu. Halo, suara yang lain tidak terdengar bagus. Ya, halo. Ibu Lilis bisa mendengar. Halo, Lili. Ya. Tadi ada pertanyaan apakah untuk mengajarkan larutan elektrolit dan non elektrolit ini pernah mengalami kegagalan? Halo. Baik, baik, saya jawab dulu pertanyaan tadi ini. Saat melaksanakan praktikum, anak fisika saja mereka pernah mengalami kegagalan. Faktor kegagalannya bisa Pernah mengalami kegagalan. saat praktik, anak saat praktik. Iya. Saat melaksanakan praktikum, anak mereka suaranya double ini. Bisa dijauhkan kalau menggunakan aplikasi dua, HP-nya dijauhkan. Jadi saya jawab dulu yang tadi pertanyaan dari Bu Nining ya. Jadi saat pengalaman saya selama mengajar, jadi anak bisa yang sudah dilaksanakan itu ada yang mengalami kegagalan. Karena yang pertama bisa jadi saja larutan yang diuji itu tercampur dengan yang lain saat proses praktikumnya, jadi gagal. Terus yang kedua, alat uji elektroniknya ada yang sudah rusak, jadi tidak valid lagi untuk menguji. Begitu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ibu. Ibu moderator, mungkin jika ada pertanyaan yang lain lagi, karena saya tidak bisa melihat chat yang ini. Bu Agustin. Iya Bu. Ini Ibu moderator. saya bantu untuk yang ada pertanyaan nggih. Ini ada pertanyaan dari Bu Elizabeth terkait dengan apa namanya? Pertanyaannya adalah, maaf saya bukan guru kimia, tapi saya mau bertanya apakah tidak apa-apa melakukan percobaan dengan larutan elektronik? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi materinya adalah larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi saya revisi pertanyaannya ya, bukan elektronik tapi elektrolit menggunakan T di belakangnya. Jadi ini tidak apa-apa bagi anak-anak karena yang kita gunakan, yang saya gunakan itu adalah bahan-bahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Terus jika untuk menggunakan bahan-bahan yang zat kimia itu dilaksanakannya di laboratorium. Jadi jika laboratoriumnya tidak memiliki zat-zat kimia, anak bisa melakukan praktek melalui aplikasi saya yang ada di Google. Jadi sama untuk
Ya, silakan kuat. Sekarang kita menggunakan bahan-bahan yang ada di iklan saya kita menggunakan gula, menggunakan santan, akan menggunakan satu dari kita tidak memberikan atau dampak negatif pada anak. Insya Allah yang saya lakukan anak-anak ini adalah memberikan dampak positif dan aman terkendali. Sudah saya sekolah semuanya dan saya antisipasi agar tidak memberi dampak negatif pada anak. Begitu jawaban saya, Bu. Oke, demikian pertanyaan dari Bu Elizabeth. Ibu dengar suara saya? Halo? Halo? Bu, dengar suara saya? Agar saya bisa menjawabnya sebelum berakhir nanti. Ini masih ada Bu beberapa dari Pak Mahmud. Ya, Beliau bertanya, larutan elektrolit dalam aplikasi sehari-hari selain untuk aki, untuk apa saja nggih Bu? dalam kehidupan sehari-hari aplikasinya. Bukan Bu, ini Elektronik kita bisa aplikasi aki ini. Maksudnya mungkin penggunaan aki selain untuk apa saja nggih Bu dalam sehari-hari penggunaan aki? yang saya tahu kalau penggunaan aki dalam kehidupan sehari-hari bisa untuk aki motor, aki mobil, aki yang di truk-truk itu kan menggunakan aki juga. Itu kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban saya seperti itu. Terus tadi ada lagi apa lagi, Bu? Kemudian dari ini Bapak atau Ibu nih? Dari Bapak atau Ibu Titus Heri Permati. Maaf, dari Ibu Titik, Ibu Isi Titik. Beliau bertanya, kegiatan praktikum untuk anak TK yang aman menggunakan apa nggih? Kalau ini kegiatan praktikum untuk anak TK. Iya. Berkaitan dengan ya ini tidak yang sepemahaman saya, Bu ya. Kalau untuk praktikum anak itu bisa yang sederhana. Ini nggak berkaitan dengan elektrolit, nggak apa-apa juga. Kalau yang untuk larutan elektrolit dan non elektrolit, bisa anak diajarkan membuat larutan gula. Bahannya itu hanya air. Bisa air yang biasa, itu diberikan air merek Aqua atau merek apapun, air kemasan. Itu lebih bagus dan lebih aman. Kan tinggal beli botol, dalam satu botol kita tuangkan, siapkan gelas, siapkan sendok, siapkan gula atau garam. Jadi itu sudah termasuk materi larutan elektrolit. Karena anak dalam kehidupan sehari-hari pernah melihat orang tuanya membuat teh, membuat kopi, itu juga jenis larutan. Tapi yang di sini yang berkaitan dengan materi kimia adalah larutan gula, larutan garam. Jadi itu menurut saya sangat aman jika dilakukan atau diberikan kepada anak-anak TK. Membuat larutan gula itu hal yang mudah dan aman. Di sekitar kita ada. Larutan garam juga ada, itu bisa. Dan satu lagi, ini materinya bisa juga membuat campuran. Jadi kalau campuran itu kan ada yang bisa zat cair, zat padat, zat gas. Jadi anak-anak TK bisa diajarkan. Mungkin bisa diawali dengan pertanyaan, apakah anak-anak pernah membuat minuman es campur? Kalau es campur ini ada berbagai versi. Yang pasti kan dia ada di beberapa daerah, ada berbagai versi. Ini versi yang saya pahami ya. Es campur itu termasuk dalam campuran. Kenapa dikatakan campuran? Karena di sana ada zat padat, bisa kolang kaling itu padat, zat cair, bisa dari air dan juga santan, digabungkan jadi satu. Yang pertama itu tidak berbahaya, bahan-bahannya kan aman semua, ada dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak TK bisa kita ajarkan seperti itu. Terus bisa juga membuat ini yang mudah lagi, atau menggunakan bahan untuk campuran. Bisa juga menggunakan bahan dari lingkungan sekitar, misalnya kerikil yang kecil-kecil dengan pasir, itu juga dikatakan campuran. Diberi air juga bisa. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan
yang ada di sekitar kita, dan itu semuanya aman untuk anak-anak kita, tinggal kita memantaunya saja. Jika menggunakan pasir dan kerikil, berarti harus pasir dan kerikil yang bersih. Menggunakan air, airnya juga yang bersih dan aman jika digunakan oleh anak-anak. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk anak TK, bagaimana mengaplikasikan pelajaran ilmu kimia di anak TK. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Bu. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Bisa langsung dengan cara unmute speaker atau melalui chat. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Ibu Lilis, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ini. Ya, jika tidak ada, berarti saya simpulkan atau bagaimana Bu? Iya Bu, silakan disimpulkan. Ya. Terima kasih atas waktunya Ibu Moderator. Jadi kesimpulan dari materi saya hari ini untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dibedakan menjadi dua. Ada larutan elektrolit kuat, yaitu larutan yang ketika diuji dengan alat uji elektrolit lampunya menyala terang. Yang kedua ada larutan elektrolit lemah, yaitu ketika larutan tersebut diuji dengan alat uji elektrolit lampunya menyala redup dan ada gelembung gas di sekitar elektroda. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan Ibu Moderator. Waktu dan tempat saya kembalikan. Ibu Moderator. Ibu Agustin. Ya Bu. Baik. Ibu Moderator masih ada di room kita. Iya, Bu Anis masih di room kita Bu. Terima kasih tugas dari pesta presenter kami. Selanjutnya, ya, acara selanjutnya yang lain, Bu Titi. Untuk instruktur kami untuk memberikan opini atau tanggapan, silakan Bu Titi. Maaf kami bermasalah di sinyal ini Bu Titi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya sudah bagus. Tadi beberapa peserta juga sudah memberikan penilaian terhadap aplikasi SKC-nya. Sebenarnya kalau untuk, ya, gimana? Halo, suaranya masuk nggak? Masuk Bu, masuk. Masuk Bu, terdengar. Masuk Bu, Jelas. Gimana Bu? Yang ini apa tadi? Aplikasinya kan sudah jalan, itu beberapa peserta juga mengakui sudah bagus. Nah, fokus dari Vicon ini memang tidak tanya jawab untuk bagaimana teknik membuatnya. Yang ditanyakan adalah tentang materinya. Nah, tapi karena tadi mungkin masih ada waktu, ya 1-2 pertanyaan tidak apa-apa. Ya, jadi menghindari pertanyaan bagaimana cara membuatnya. Jadi fokus utamanya adalah bertanya ke materinya. Tapi tadi sudah bagus, sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh oleh peserta. Cuman evaluasinya ini masih ada suara dari peserta yang mungkin belum mematikan mic-nya. Nah, itu bisa dimatikan kalau hostnya memakai HP itu, di klik yang gambar orang itu ada active speaker.
di sebelahnya all itu ada active speaker, tinggal diklik situ aja. Nanti akan tersortir siapa saja yang sedang aktif. Nah, mematikannya dari situ. Jadi nggak perlu naik turun scroll atas bawah. Nggih, Bu. Halo? Nggih. Nggih, Bu, siap. Sudah bagus. Ya sudah bagus, sudah lancar intinya itu. Selamat untuk kelompok perdana dari Tidar Gumung 5 Ahmad Yani. Terima kasih, Bu. Monggo di ini. Sama-sama, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Bu Titi, makasih Bu Anis, makasih Bu Agusti. Sami-sami, Bu. Ini di room masih banyak peserta kah Bu? Atau kita hanya bertiga? Masih banyak peserta, Bu, ini. Kita tutup dulu lah, Bu, di Ya, sambil nunggu. Oh ya boleh, kalau mereka masih ada yang mau ditanyakan lagi boleh saja Bu. Diskusi kita sambil menunggu waktu. Karena masih ada peserta. Kita diskusi sama peserta saja bisa. Oh, nggih. Jadi silakan aja Bapak Ibu yang masih di room jika ingin bertanya berkaitan pembuatan SAC sama kita saja lah. Tapi versi kita masing-masing menjawabnya boleh. Atau kalau sudah nggak ada kita akhiri ya buat Bu Agustin. Nggih, Bu. Saya keluar dari kantor nggak Bu? Nggih, keluar enggak apa-apa, Bu. Anu. Nggih, baik. Terima kasih, Bu Anis. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Lilis dan Bu Anis yang pada saat ini tadi Bu Lilis menjadi presenter, kemudian Bu Anis menjadi moderator. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bu Titi yang tadi telah mendampingi, membimbing dan memberikan banyak masukan dan saran untuk kami. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang lain yang telah memberikan tanggapan luar biasa pada kesempatan ini. Terima kasih kembali kami ucapkan dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Maaf atas segala salah hilaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih, Bapak Ibu. Ya Bu, sama-sama Bu. Silahkan deh Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Silahkan Bapak Ibu lift.